atau terdekat stasiun Surabaya Pasar Turi. Halo arek-arek semuanya, selamat petang. Saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan dari stasiun ini saya akan memulai perjalanan menuju ke Jakarta. Kalau di video sebelumnya, dari Surabaya ke Jakarta saya naik kereta api Bima, tapi lewat jalur selatan. Nah, kali ini saya akan menyusuri jalur utara, jalur pantai utara dengan kereta api Sembrani. Ada banyak pilihan kereta yang melayani perjalanan rute Surabaya-Jakarta dengan berbagai kelas layanan dan jadwal keberangkatan. Untuk perjalanan tercepat di rute ini dipegang oleh kereta eksekutif Argo Bromo Anggrek. Namun, kereta ini hanya melayani pemberhentian di sedikit stasiun. Karena itu, kereta Sembrani ini dapat memberikan pilihan perjalanan yang cepat, namun dapat menjangkau lebih banyak pemberhentian. Kereta Sembrani menawarkan layanan kelas eksekutif dan luxury yang dapat menjangkau jarak Surabaya-Jakarta dalam waktu 9,5 jam di perjalanan malam. Dengan jadwal yang saya kira pas dengan sebagian besar waktu aktivitas penumpang, kereta Sembrani ini bisa menjadi pilihan. Buat arek-arek yang pengen kayak saya nyobain layanan kereta Sembrani ini, atau mungkin kereta yang lain dengan rute yang berbeda, urusan tiketnya serahkan aja pada aplikasi tiket.com. Saya juga pesan tiket kereta Sembrani ini melalui aplikasi tiket.com. Untuk memesan tiket kereta, caranya tinggal buka aplikasinya, cari menu kereta api, tentukan tujuan dan tanggal perjalanan, pilih keretanya dan selesaikan pembayaran. Ayo buruan install aplikasi tiket.com di smartphone kalian dan rasakan kemudahannya. Selain itu, tiket.com juga menawarkan promo yang pastinya menarik. Makanya, buruan pesan tiket kereta dengan aplikasi tiket.com dan gunakan kode promo RISANGTRAIN untuk mendapatkan diskon sebesar 10% hingga Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp200.000. Jangan lupa ya, kodenya RISANGTRAIN. Kode promo ini berlaku untuk semua rute kereta api dan semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa arek-arek cek di kolom deskripsi ya. Boarding pass bisa dicetak melalui mesin-mesin seperti ini ke dalam kertas, berada tepat di samping pintu tiketing dan customer service. Tapi boarding pass itu nggak harus selalu dicetak ya, kalian bisa menggunakan e-boarding pass melalui aplikasi KAI Akses. Yang saat ini nampak di video adalah pintu keberangkatan untuk kelas ekonomi. Dan seperti inilah tampilan ruang tunggu ekonomi. Cukup leluasa dengan banyak kursi tunggu di dalamnya. Sedangkan yang ini adalah pintu 1 menuju ruang tunggu eksekutif. Dan seperti inilah suasana di ruang tunggu eksekutif. Dan berhubung saya naik kereta api Sembrani, jadi saya di ruang tunggu eksekutif. Sampai stasiun kedatangan. Wajib menggunakan masker yang benar dan wajib mencuci tangan menggunakan sanitizer. Rangkaian kereta api Sembrani yang akan saya naiki saat ini sedang dilansir di jalur 1. Selesai dilansir, saya masuk ke dalam eksekutif 7. Nyebrang ya? Nah, ini dia kursi saya.
Nomor 12 Alfa. Aku nggak ngambil single seat sih, dan untungnya nggak ngambil single seat. Kalau ngambil nomor 13B bakalan di paling depan nih, dan pasti langsung kepentok pintu kayak gitu. Dan saya ngambil di belakangnya di sini. Satu kereta kelas eksekutif ini mampu menampung 50 penumpang. Formasi kursinya 2-2. Dan saya sekarang sudah duduk di kursi nomor 12 Alfa di area depan kabin di sebelah kanan. Meskipun saya nggak ngambil single seat, semoga atau berharapnya nggak ada sebelahan ya, jadi leluasa dan dapat 2 kursi sekaligus buat saya sendiri. Sembrani masih setia dengan rangkaiannya, rangkaian mild steel keluaran tahun 16, atau bisa dibilang ini kereta eksekutif New Image. Dan kebetulan bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, dipasangilah stiker Dirgahayu Republik Indonesia, KAI untuk Indonesia. Ulang tahun yang ke-77 Republik Indonesia, warnanya merah. Serasi sih warnanya jadi merah putih, kebalik. Saya sendiri sampai lupa ya, kapan terakhir kali naik kereta api Sembrani yang reguler ini. Kenapa reguler? Karena ada Sembrani tambahan yang pakai rangkaian mild steel yang lucu-lucu pokoknya. Ini rangkaiannya New Image. Saya lupa entah waktu itu dari Lamongan atau dari mana ya, pokoknya naik Sembrani juga. Dan waktu itu ya namanya kereta eksekutif New Image ya pasti kesannya gelodak-gelodak ya. Cuman malam ini bakal kita icipin lagi. Kira-kira masih gelodak-gelodak atau enggak sih rangkaian eksekutif New Image ini? Apakah kesannya sama aja kayak waktu itu? Nanti kita lihat ya. Kereta api ekonomi lokal tujuan Cepu meninggalkan stasiun Surabaya Pasar Turi. Toilet yang ada di kereta eksekutif stainless steel kan hanya di salah satu ujung, dan itu ada 2 ya, kanan kiri. Toilet 1 toilet pria, toilet 2 toilet wanita. Nah, kalau di kereta eksekutifnya Sembrani, eksekutif New Image ini kayak gini nih. Toilet yang berada di dekat kursi nomor 1 itu sebagai toilet pria, warnanya biru ya, seperti biasa. Sedangkan toilet yang dekat dengan kursi nomor 13 itu sebagai toilet wanita, warnanya pink. Jadi karena saya duduk di dekat nomor 13, di nomor 12, sebenarnya toilet yang paling dekat itu toilet ini. Tapi ternyata ini difungsikan sebagai toilet wanita. Kalau mau yang sesuai warnanya, sesuai peruntukannya, saya harus menyeberang ke eksekutif 6 menuju ke toilet pria yang ini. Waduh, nampaknya ada yang sedang berdua-duaan nih. Double puong CC20683 dan CC20662. Habis dari luar dengan suhu udara Surabaya yang cukup panas, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam kabin kereta, perbedaan temperaturnya kerasa banget. Ini kereta kok dingin banget ya. Dan akhirnya memutuskan untuk pakai pelindung lapis berikutnya. Pakai jaket aja. Dah, lumayan enak, udah nyaman, udah mulai menghangat lagi.
tepat jam 18:55 kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta. Sebagai kondektur yang bertugas pada kondektur, selamat datang di kereta api Sembrani yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 720 km dalam waktu 11 jam lebih 32 menit yang diperkirakan tiba di stasiun Gambir pada pukul 04:27 Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Rogo, Semarang Lawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jatinegara, dan terakhir stasiun Gambir. Sekitar 10 menit berlalu, kereta api Sembrani saat ini posisi melaju dengan kecepatan rata-rata sekitar 90 km per jam, dan kereta eksekutif New Image ini mulai mengeluarkan getaran-getarannya mulai mengeluarkan hentakan-hentakannya, tapi sejauh ini saya masih bisa menikmati sih. Nggak tahu ya nanti di petak-petak yang lain apakah bisa lebih halus atau malah justru lebih kocak. Nanti kita lihat. Sekitar jam 7:10 Mas Prama bagiin selimut karena ini perjalanan kereta eksekutif di malam hari, penumpang dapat fasilitas selimut. Ini dipinjemin ya, nggak boleh buat dibawa pulang. Setelah tadi beredar membagikan selimut, Mas Pramanya beredar lagi membagikan rail tiket pada setiap penumpang secara cuma-cuma. Kemasan terbaru dengan masker jenis KN95, tisu basahnya tisu basahnya juga udah kemasan yang terbaru, dan wadah ini bisa dipakai berulang-ulang, dan kalaupun seandainya sudah tidak terpakai, materialnya ramah lingkungan. Mantap PT Kereta Api. Gara-gara barusan ngeliat jam jadi nyadar ya, udah jam segini saya belum makan malam. Tapi untuk makan malamnya saya lagi mager menuju ke restorasi. Kita coba pesan makanan lewat aplikasi KAI Akses dulu aja yuk. Pemesanan makanan dan minuman selain melalui Prama dan Pram yang bertugas atau datang langsung ke kereta restorasi, kalau kalian lagi mager kayak saya gini, bisa pakai aplikasi KAI Akses di bagian Rail Food. Tinggal pilih aja makanan atau minuman yang tersedia di pilihan menunya. Kalau udah malam gini sih, menu-menu kuliner khas di daerah-daerah tertentu udah nggak ada kayaknya. Jadi tinggal menu-menu yang dibawa selama perjalanan kereta aja. Kita udah tiba di Lamongan, ketemu sama kereta apa ya? Padahal order makanannya belum lama loh ya, tadi begitu main tetat-tetat, kereta nyampe Lamongan, tiba-tiba udah diantar aja. Nah, jadi ini dia menu makan malam yang saya pesan lewat aplikasi Railfood KAI Akses. Satu paket nasi ikan dori rica-rica. Ada nasi, ada bawang jagung, ada ikan dori goreng tepung, sambal ricanya, sayuran rebus, dan tidak lupa satu gelas teh premium.
Yang ini harganya 38.000, yang itu 15.000 rupiah. Kalau kalian lagi naik kereta, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh ya. Mari ngeteh. Sembrani sudah tiba di stasiun Bojonegoro, terlambat 1 menit. Kalau tadi kereta Sembrani tiba di Bojonegoro lambat 1 menit, barusan tiba di Cepu itu awal 1 menit dan diberangkatkan kembali tepat sesuai jadwal. Yuk, aku ajak ke kamar mandi. Berhubung ini kamar mandi buat cewek, aku bakalan menyeberang ke sana. Nah, ini kamar mandi atau toilet pria. Di sini ada wastafel kecil, dispenser sabun, kloset duduk, ada tisu gulung. Ini karena di dekat nomor 1, kursi nomor 1, jadinya dapat jatah toilet yang sempit. Kereta Sembrani tiba di stasiun Ngrombo tepat sesuai jadwal. Sekitar jam 10 malam, pencahayaan di dalam kabin dikurangi intensitasnya dan diubah atau diatur ke dalam mode malam. Di belakang sana pasti kelihatan indah ya, kelihatan indah pakai cahaya temaram, remang-remang. Tapi berhubung saya duduk di area depan sini dan lampu ini akan tetap menyala, bakalan menyinari yang duduk di depan sini. Masih terang aja jadinya, nggak jadi mode malam. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Tawang. Bagi Anda yang akan
mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Tawang. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Kereta api Sembrani sudah tiba di Semarang Tawang terlambat 3 menit. Jadi karena tiba Semarang itu terlambat 3 menit dari jadwal seharusnya itu dia berhentinya 5 menit. Bener-bener buru-buru banget, yang naik turun buru-buru, yang ngisi air juga buru-buru. Berangkat dari Semarang Tawang terlambat 1 menit. Wah, itu ada sesama rangkaian New Image punya Argo Sindoro. Besok pagi dia berangkat dari Semarang Tawang ke Gambir. Iya, hampir lupa, ini harus diomongin nih. Jadi satu hal yang bikin armada ini kurang masuk itu adalah footrest-nya. Footrest-nya nyuruh kita olahraga, nyuruh kita fitness. Jadi ini harus selalu dipijak gini, kalau enggak dia akan otomatis kembali ke tempatnya semula, dan ini nggak enak banget, bikin capek. Dan yang kesel lagi, ada penumpang yang setelah dia membuka pintu kemudian dia nggak nutup lagi, otomatis suara-suara yang luar biasa di luar sana itu akan masuk ke dalam kabin seperti ini nih. Wah, jadi kira-kira suasana dalam kabin kalau kondisi pintunya terbuka akan seperti ini ramainya. Riuh. Ada suara di luar sana itu gurih banget di telinga. Saat ini kereta Sembrani sudah tiba di stasiun Pekalongan, tiba lebih awal 2 menit. Dan karena tibanya lebih awal 2 menit, jadi total berhenti di stasiun Pekalongan ini 5 menit. 2 menit bonus, ditambah jadwalnya 3 menit, total 5 menit. Lumayan. Sekarang sekitar 5 menit setelah tengah malam, dan ini sudah berganti tanggal, sudah berganti hari. Saya izin pamit istirahat sebentar ya, biar besok nggak teler-teler amat. Semoga bisa istirahat.
Kereta Sembrani tiba di stasiun Cirebon 2 menit lebih awal dari jadwal. Sebenarnya tuh ngantuk, tapi susah tidur. Bingung kan? Setelah meninggalkan Cirebon, pemberhentian berikutnya itu tinggal Jatinegara, dan jeda dari Cirebon ke Jatinegara itu lumayan lama. So, saya coba untuk istirahat lagi ya. Saya baru bangun tidur, lumayan ya beberapa saat, tapi pulas itu bisa membantu lagi buat mengembalikan energi. Dan bangun-bangun kondisi kabin sudah terang benderang seperti ini. Kayaknya beberapa saat lagi kita akan tiba di Jatinegara. Dan ya, berarti bentar lagi Gambir. Kalau udah Jatinegara ya terakhir Gambir gitu. Dan stasiun Jatinegara menjadi stasiun pemberhentian terakhir sebelum nanti kereta api Sembrani tiba di stasiun Gambir. Sebenarnya ya, untuk perjalanan kali ini lumayan bisa menikmati ya kereta api Sembrani ini. Ekspektasinya ya, karena kita udah tahu keretanya masih pakai armada yang sama, ya udah gitu aja. Memang masih cukup bising, cukup getar-getarnya. Apa lagi ya? Kalau AC sih awal di Surabaya itu adem banget, kemudian di perjalanan biasa aja, terus menjelang akhir ini kembali sejuk. Apalagi udah sih gitu aja pokoknya. Dan senangnya tadi sih di saat-saat akhir perjalanan bisa tidur nyenyak, itu udah luar biasa. Dan sebentar lagi kita akan turun di stasiun Gambir. Kita persiapan yuk. Ada yang tertinggal di dalam kereta. Stasiun Gambir. Sebelum ada dulu Selamat datang di Jakarta. Terima kasih Sembrani. Sekitar jam 4:24 atau 3 menit lebih awal dari jadwal, kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Gambir di Jakarta. Dan dengan tibanya kereta api Sembrani di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan saya kali ini. Terima kasih untuk seluruh kru kereta api Sembrani yang bertugas.
Terima kasih buat kalian yang sudah berkenan nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sampai jumpa.